Xiao Guan ini, Direktur Wang dari GMF. Wang Lichuan. Halo Direktur Wang. Halo Manajer Xiao. Jiu Tong kami selalu punya hubungan bisnis yang baik. Dengan Departemen Terjemahan perusahaan Anda, saya sedang bertemu dengan saudara Anda Ji Chuan. Sudah minum-minum bersama. Saya bahkan secara khusus memintanya untuk mengundang Anda. Dia bilang Anda tidak bisa minum. Ya, Ji Chuan bisa minum beberapa gelas. Pacar Anda cantik. Saya kesini untuk... Biar saya perkenalkan sedikit. Ini Xie Xiao Qiu. Pamannya adalah seniman terkenal dari Yunnan. Secara khusus meneliti tentang lanskap gaya tinta ciprat. Seperti yang dulu dilakukan Zhang Daqian. Tentu saja MS Xie sangat mencintai seni. Biasanya suka menggambar beberapa karya seni. Benarkah? MS Xie ini Wang Lichuan, CEO cabang GMF Shanghai. Seorang arsitek terkenal yang memenangkan arsitek berbakat tahun lalu. Galeri seni ini juga adalah mahakaryanya. Dia halo. Halo. Xiao Qiu, kamu tidak lapar? Ambil sesuatu untuk dimakan. Ya. Jadi saya akan pergi, maaf jika tidak sopan. Direktur Wang senang bertemu dengan Anda. Saya sangat suka desain di sini. Selamat datang. Anda membuat saya takut. Sebenarnya Anda yang membuat saya takut. Tidak percaya MS Xie bisa berada di sini dengan latar belakang seni seperti ini. Sangat monumental, saya sangat suka seni. Bagaimana kalau jalan-jalan dengan saya untuk menikmati dan juga mengajari saya? Sebenarnya saya tidak terlalu mengerti seni. Tapi lihat cara Anda mendesain galeri seni ini. Saya sangat suka gaya ini. Tentu saja pandangan saya hanya matang. Saya tersanjung. Jadi arsitek Wang, saya ingin bertanya, apa gaya desain Anda? Gaya alami. Berharap melampaui batasan era. Jadi apakah ini mirip dengan Zhuangzi? Zhuangzi adalah filsuf favorit saya. Saya memilih mata kuliah yang terkait dengannya saat di universitas. Ada satu hal, saya harus jujur denganmu. Apakah paman saya sebenarnya? Dia bukan seorang seniman, dia hanya seorang pengrajin, bahkan tidak menyelesaikan sekolah. Selain itu saya tidak mengerti sedikit pun. Saya hanya di sini untuk melakukan terjemahan. Untuk seorang seniman Amerika. Manajer Xiao hanya membantu saya untuk mengarangnya, karena takut orang akan meragukan kemampuan saya. Jangan pernah berpikir itu benar. Apa yang kamu tertawakan? Tidak ada, kamu lebih jujur daripada kebanyakan orang. Sebenarnya saya pikir seni tidak perlu dijelaskan mengapa, karena bisa langsung masuk ke jiwa orang. Bahkan saya tidak mengerti seni, bukan berarti saya tidak bisa merasakan keindahannya. Benar, orang seperti saya. Saya adalah tipe orang intuisi cepat, pemahaman sangat tinggi. Jujur saja, sebentar sekarang kamu mengarang-arang. Semua yang saya katakan benar. Jika itu benar, mari kita lihat karya seni ini. Gambar yang bagus, sangat indah. Bisakah kamu menganalisis sedikit? Menganalisis. Jujur saja, orang ini memiliki pikiran yang sangat bodoh. Tidak mengerti bahkan setelah melihatnya sebentar. Tapi jika kamu memiliki intuisi yang tinggi itu, kemampuan pemahaman yang besar. Jadi tolong beritahu saya, apa filsufmu untuk seni ini?
filsuf. Apa yang diekspresikan oleh seni ini? Saya hanya tahu itu dari postmodern. Postmodern. Ya, seperti menggambar. Wajah seseorang bukan. Wajah seseorang apalagi yang diekspresikannya. Wajah manusia adalah publik. Semua orang bisa melihatnya. Jadi bagaimana dengan wajah ini? Wajahnya digabungkan dengan tubuh seseorang. Apa yang diekspresikan oleh tubuh? Tubuh tersembunyi-tersembunyi. Ada hasrat tapi tak boleh dilihat siapapun. Jadi seni kombinasi wajah dan tubuh seperti ini. Ingin menyebut hasrat yang selama ini tersembunyi sekarang jadi terbuka. Mengerti? Kalau dia tanya apa-apa lagi aku bakal ketahuan. Tidak, aku harus melawan balik. Ada begitu banyak kata di sana. Apa yang dikatakan kata-kata ini? Apa yang mereka ungkapkan? Wang Lichuan, tolong beritahu aku. Bahasa. Akhirnya aku bisa memancing orang ini. Bidang keahlianku. Ya, bahasa. Bahasa suara teks. Cara-cara. Komunikasi tidak resmi. Jadi hasrat postmodern. Harus melalui teks untuk dipuaskan, bukan melalui perasaan. seperti Seperti pesan blog email. Hal-hal di dalam ponsel atau komputer menjadi organ yang tak tergantikan untuk tubuh kita. bravo. Bukan apa-apa, hanya pemikiran sederhana saya. Ini cara paling berani dan terbaru untuk menjelaskan yang saya dengar tentang seni ini hari ini. Orang bilang mudah menemukan emas, tapi sulit menemukan jodoh. Sayangnya Ji Chuan tidak ada di sini. Kalau dia ada di sini, mendengar penjelasan luar biasa dari Nyonya Xie, dia pasti akan sangat bersemangat. Aku akan memberitahunya kata-kata ini. Kakakmu juga seorang seniman? Seluruh keluargaku mencintai seni. Gambar ini juga dirancang oleh kakakku. Lihat. Aku ingin mendengar kata-kata bijakmu. Lichuan. Xiao Qiu, Xiao Qiu. Xiao Qiu, kenapa kamu pingsan? Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Ada apa Xiao Qiu, Xiao Qiu? Direktur Wang sibuk. Kalau ada sesuatu yang perlu kamu lakukan tinggalkan saja. Aku bisa merawatnya sendiri. Kalian berdua adalah. Aku seniornya. Xiao Qiu dan kamu sedang berpacaran? Kami bertemu di GMF. Benar kamu lihat ingatanku. Aku menyuruhnya mengunjungi perusahaanmu untuk bekerja sebagai penerjemah. Ya. Maaf, aku harus mengangkat telepon. Xiao Guan, bisa kamu ke sini sebentar? Ada apa? Bisakah kita bicara setelah rapat? Kamu di mana? Tempat lama.
Xiao Qiu, kamu sudah bangun. Merasa lebih baik? Maaf Xiao Qiu, aku ada urusan mendesak. Mungkin perlu meminta Pak Wang mengantarmu pulang. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Maaf mengganggumu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kalau kamu takut darah, Tidak sering begitu. kamu bahkan menonton film horor. Kupikir itu bisa membantu. Itu bawaan lahir. Atau ada alasan mental lainnya? Saat ibuku melahirkan adikku, dia meninggal karena kehilangan banyak darah. Aku melihat kejadian itu. Sebenarnya kamu bisa mencoba hipnoterapi. Minum sesuatu yang merah setiap hari. Mungkin jus tomat atau anggur. Kamu tertawa apa? Kurasa kamu benar-benar aneh. Yang lain tahu aku takut darah. Semua menyuruhku menghindari benda merah. Tidak melihat benda merah. Hanya kamu yang menyuruhku mencoba hipnoterapi. Lihat ini. Sekarang aku sudah terbiasa. Itu kakiku. Jika kita berani meluangkan waktu untuk melatih diri, kita akan bisa mengatasi banyak masalah. Kamu bisa mengubah hal yang tidak alami menjadi alami. Itu disebut sifat kedua. Sifat kedua. Jadi aku harus berlatih perlahan. Emma, kenapa kamu minum banyak sekali? Siapa yang meninggalkanmu lagi? Kamu punya uang. Berapa? Pakai kartu kredit. Dia sudah pakai semua kartu kreditku. Aku cuma punya 2.000, ambil ini. 2.000 ini cuma cukup untuk 1 hari. 1 hari cukup. Kamu menarik pria, cuma butuh 1 menit. Ambil ini. Kemari. Kamu ngapain sih aku, pelayan? 2.000 kembaliannya nggak usah. Sisanya buat kamu kamu mabuk. Maaf nyonya, ini memalukan. Kamu gila ya? Ambil uangnya, ambil. Kamu ngomong apa sih tentang gila? Pria semuanya jahat. Kenapa kamu agresif sama aku? Kenapa dia nggak angkat teleponku? Oke, aku. Kenapa dia nggak angkat teleponku? Kamu kenapa sih, kenapa? Siapa yang bikin kamu kayak gini? Dia nggak mau cerai. Siapa yang nggak mau cerai? Tang Qian. Tang Qian sudah menikah. Hati-hati, aku antar kamu pulang. IMA. Kasih aku teleponnya. Tang Qian. Kasih. Aku kasih tahu jangan pernah SMS istriku lagi. Aku juga ganti nomor. Jangan telepon aku lagi. Jangan pikir aku nggak tahu. Kamu punya pria lain. Sial aku, kamu mau apa? Jangan berantem. Apa? Kamu masih nggak ngerti? Aku bahkan pikir, aku masih bisa cari dia buat ngobrol besok. Kamu mukul dia kayak gitu. Sekarang dia dan aku sudah selesai. IMA, kamu pulang sana dan aku pergi.
Lain kali yang bawa masalahmu ke aku, jangan cari aku lagi. Kenapa kamu begitu agresif padaku? Aku tidak melakukan kesalahan apapun padamu. Jangan lupa aku memberikan yang pertama padamu. Aku bahkan punya anakmu. Itu karena kamu tidak membutuhkannya. Berhenti di situ, aku jangan pernah menghubungiku lagi. Sial, apa yang istimewa darimu? Kamu kembali ke sini. Kamu sudah bekerja di Shanghai. Setelah lulus kuliah, aku masih di Amerika. Lalu kembali ke Swiss. Departemen GMF Shanghai didirikan oleh saudaraku. Dia bekerja selama 3 tahun lalu diorganisir ke perusahaan induk. Aku adalah penggantinya. Sudah 3 tahun. Tapi kamu dan saudaramu sangat aneh. Kamu baik sementara saudaramu sangat pemarah. Apakah kalian benar-benar tumbuh bersama? Ya. Kamu benar, dia sedikit terburu-buru. Tapi setelah dekat dengannya, kamu akan menyadari bahwa dia benar-benar baik. Jadi apakah keluargamu punya orang lain? Apa pekerjaan orang tuamu? Jadi begini, aku bekerja sebagai arsitek kan. Jadi setelah itu, kamu mungkin merasa sedikit terganggu. Saudaraku begitu, orang tuaku juga. Kakek nenek. Kakekku yang lain paman bibi. Sepupuku juga. Jadi nenekmu yang lain tidak? Bahkan dia sama. Saudaraku dan dia bekerja sebagai arsitek interior. Latar belakang keluargamu sangat membosankan. Tidakkah mereka bilang bekerja di bidang yang sama itu tidak adil? Kenapa keluargamu semua bekerja di bidang yang sama? Mungkin karena kami adalah arsitek. Tidak punya waktu untuk cinta. Jadi semua orang akan merasa menemukan orang dengan bidang yang sama akan kurang mengganggu. Kamu sudah berbohong di sini selama 1 jam. Kenapa wajahmu masih terlihat pucat? Dokter bilang kamu harus tinggal di sini selama 10 menit. Kamu akan kembali normal. Karena aku sudah memakai makeup. Kamu masih muda, kenapa harus memakai makeup? Apakah makeup untuk orang dewasa tidak diperbolehkan, atau bagaimana? Dia akan menikah. Apa yang aku bilang padamu? Main ini. Dia selalu berkembang sesuai arah yang sudah ditentukan. Kamu seharusnya tahu hasilnya. Jory Ding kamu sama sekali nggak butuh orang ini. Kamu seharusnya udah menduga ini. Nggak ada acara, ayo pulang. Duan Sweking ini lucu banget. Gak apa-apa, gelas apa yang kamu sembunyiin di belakang? Biar kelihatan kayak curian. Apa katamu? Gelas apa? Pas dia masuk tadi. Taruh tangan kanannya di belakang. Nggak lihat ya? Bayar dong. Sweking. Lagi ngapain? Berhenti nyiksa aku. Lepasin aku. Aku nggak ngerti apa yang kamu omongin. Lagi ngapain? Mau nolak perasaanmu ke aku? Nggak ada artinya.
Halo? Nomor yang kamu telepon mati. Mama? Kenapa tidur di sini? Bangun-bangun. Bukan Mama. Ahai nggak pulang semalaman, aku agak khawatir. Lebih baik dia nggak pulang. Artinya dia punya pacar baru. Aku akhirnya nunggu hari ini. Mama? Cepat pergi. Jangan lihat aku belum cuci muka. Udah cantik. Kerja hari ini. Jam berapa? Sekitar sana. Waktunya bangun. Oke. Aku tunggu di bawah. Cepat. Entar ketemu. Cepat. Ayo aku anterin pulang. Aku langsung ke unit. Di mana kunci mobilnya? Apa yang salah? Aku akan mengantarmu pulang. Kamu tidak bisa memakai baju yang sama untuk bekerja 2 hari berturut-turut kan, Manager Duan? Aku punya baju ganti di kantorku. Kemudian aku akan mengantarmu ke kantor majalah. Maka kamu tidak akan punya waktu untuk sarapan. Wanita harus sarapan agar sehat. Tidak apa-apa jika kamu tidak makan sekali. Aku ingin kamu lebih banyak bersamaku. Mari makan bersama. Kalau begitu aku ingin makan susu kedelai dan gorengan. Aku tahu, di sebelah kantor majalah kita ada gorengan non-aluminium. Sangat sehat, aku akan mengajakmu ke sana. Ayo pergi. Di sini. Ding Hai. Bagaimana kabar mereka berdua? Kamu kenal mereka? Aku tidak kenal sampah seperti itu. Dengarkan cerita. Mereka menyinggungmu. Wanita tua itu bersikeras bahwa aku menabraknya dengan mobil. Minta aku membayar ganti rugi. Yang lebih muda bilang dia tidak mau uangku. Mereka berdua berkolaborasi. Aku tidak percaya. Kemudian aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Wanita tua itu baik-baik saja. Aku benci orang yang cari enak seperti itu. Apakah ini dianggap menggangguku? Kenapa kamu diam? Jangan tutup jendelanya. Aku butuh udara. Tahukah kamu kenapa aku menutup jendela? Benci. Ambil dan coba lagi. Kita ahai, bisa menyetir mobil bagus seperti ini. Aku bisa menikmati kebahagiaan. Apakah roti kita sudah siap? Kirim roti ini ke seseorang. Ibu. Ahai, kemana kamu pergi kemarin dan siapa yang kamu ajak bicara? Ibu, anakmu tidak pulang semalaman. Kamu terlihat sangat bahagia. Bukankah itu hal yang baik? Ibu sangat menantikan hari ini. Sama siapa kamu? Ahai, Kenapa kamu di sini? kemarin malam kamu kemana? Aku sudah mencoba menghubungimu tapi tidak bisa. Aku sangat khawatir. Aku pergi wawancara. Pulang dan ganti baju.
Lalu aku akan membantumu menyiapkannya untukku. Kamu tanya saja ibu. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kamu merekrut apa? Kemarin kamu bersama wanita ya? Hai, masuklah. Cepat pergi. Kemarin malam kamu wawancara di mana? Baju itu harus dicuci dengan tangan. Kamu kemana? Apa? Jawab aku. Dermaga. Sama siapa? Kenapa Cakin? Katakan sama siapa? Rekan kerja siapa lagi yang bisa aku bersama? Rekan kerja wanita. Pria-pria. Kenapa kamu sangat gugup pagi ini? Baju ini bau parfum wanita. Aku tidak bisa menciumnya. Mungkin ada rekan kerja wanita di kantorku yang memakai parfum. Parfum ini sangat tinggi. Bahan yang sangat murni. Rekan kerjaku tidak bisa memakai parfum mahal. Parfum kelas ini bertahan 7-9 jam. Bau ini hampir hilang. Dengan penjelasannya itu terkena di tengah malam kemarin. Apa maksudmu? Apa yang kamu ragukan? Aku tidak ingin meragukan apapun. Aku hanya ingin bertanya padamu. Bagaimana kamu berhenti untuk wawancara kemarin? Sensitif terhadap neuropati. Kamu mandi di mana? Kingling, apa yang kamu lakukan? Kemarin kamu bersama wanita lainnya. Kamu gila ya? Kamu harus rendah hati saat mencari sesuatu. Aku sakit. Kalau begitu jelaskan padaku apa yang terjadi. Jelaskan bahwa kita berdua sudah bercerai. Hak apa yang kamu miliki untuk memintaku menjelaskan padamu? Bukankah kita setuju untuk menikah lagi? Kamu dan Buan Tianlang tidak jelas. Bagaimana aku bisa menikahimu lagi? Mengapa kamu keluar seperti ini? Bagaimana aku bisa membersihkannya Kamu dalam hal ini? gila. Terkena flu? Kalau begitu kamu cuci beberapa kali dan bersihkan. Aku tidak ingin mencium bau itu lagi. Sudah selesai? Sudah selesai? Aku beritahu kamu. Jangan khawatir, cepat cuci. Apa yang ada di matamu? Kamu tidak puas ya? Apa kamu ingin aku telepon Lily untuk menanyakan tentang Dia kamu dan adalah Buan aku Tianlang? sekarang, tidak ada yang terjadi. Kalian bosan bersama setiap hari dengan alasan kerja. Diam. Jangan mengada-ada. Urusanmu sendiri. Skandal. Satu-satunya skandal tentang kita Hai adalah bahwa kita menikahimu. Kamu malu menangis. Aku belum menangis, kamu masih berani menangis. Aku bisa melepaskan mimpi hanya membuat parfum. Aku juga bisa merindukan orang yang memberiku kesempatan. Aku pikir aku bisa menyelesaikan keluarga seperti ini. Tapi aku tidak menyangka. Kalian semua semakin jauh dariku. Apa kamu benar-benar tidak melihatku dan tidak peduli padaku? Aku hamil 3 bulan. Kamu bahkan tidak tahu. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Apa kamu benar-benar tidak melihat apa-apa? Kamu ada hubungan dengan Duan Sueking tadi malam kan? Jika kamu tidak bicara itu, berarti setuju. Katakan padaku berapa base. Saraf. Home run. Kingling.
benar-benar hamil. Kamu baru tahu. Kamu sudah tahu. Mengapa kamu tidak memberitahuku? King Ling seharusnya memberitahumu hal seperti ini. Aku akan kasih tahu apa yang terjadi. Tapi aku benar-benar punya perasaan untuk Duan Sueking. Bagaimana dengan King Ling? Aku tidak percaya, kamu tidak punya perasaan untuk King Ling. Pasangan miskin dan rendah hati berduka. Perasaan tidak tahan dengan rasa sakit. Evergreen. Dia bukan lagi orang yang lembut dan bijaksana seperti dulu. Cinta Ling yang penuh empati. Aku bilang berantem itu bikin kesal, beneran kesal. Ding Hai, King Ling hamil wajar, dia punya emosi. Tapi sayang kamu tidak boleh melepaskannya. Aku tidak bilang aku tidak mau punya anak. Aku tidak mau mengorbankan masa depanku untuk anak-anak. Apa Duan Sueking janji akan menikahimu? Tidak. Aku bilang kamu tidak mau mati di sini, oke. Dia tidak bilang dia tidak akan menikahiku. Kamu gila. Sunan dan Hua Qingling. Identifikasi yang sama. Ibu dan anak perempuan. Selamat. Nenek menemukan cucu perempuannya. Takdir Tuhan. Qingling adalah Sinsin Na Changyu. Cucu perempuanku. Aku sudah di sampingnya selama bertahun-tahun tanpa menyadarinya. Kenapa kamu mempermainkan ibumu seperti ini? Ketemu. Akhirnya ketemu. Tapi haruskah aku mengakuinya? Ibu semakin tua dan tubuhnya semakin buruk. Pikiranku semakin bingung. Aku tidak mau menjadi beban untuk anak-anakku. Haruskah aku mengakuinya? Changyu. Hampir lupa. Sinsin dia hamil. Kamu akan menjadi kakek. Ingat, kita harus mendoakan ibu dan anaknya selamat dan sehat. Jangan lupa. Jangan lupa. Kenapa kamu pulang jam segini? Lelah dan mau istirahat. Jangan bilang kamu lelah. Aku juga takut. Bukannya aku sudah bilang jangan hamil sama dia. Kamu bilang aku marahin kamu atau puji kamu. Memarahi. Saya tidak tahu ini akan terjadi. Apakah anak itu milikmu? Ibu. Katamu. Perkawinan ini sudah bercerai. Dia bilang dia hamil. Tentu saja saya harus meragukan. Sudah hampir 3 bulan sekarang. Pada saat itu belum ada perceraian. Ya? Apa yang akan kamu lakukan kemudian? Tidak tahu. Saya benar-benar tidak ingin menerima takdir ini. Kamu bilang saya akhirnya bebas dari cinta ini. Ayo buat kekacauan lagi.
Maaf. Jangan bilang maaf. Saya bermimpi tentang hantu mati itu tadi malam. Dia bilang keluarga Ding punya ratu. Sangat bahagia. Menakutkan saya. Saya menangis lama di tengah malam. Anak. Jika Qingling bilang dia ingin menikah lagi, maka mari kita akui. Jika ini terjadi lagi di masa depan tolong beritahu saya tepat waktu. Sekretaris Wu, Non Qingling. merepotkanmu. Saya ingin meminta kamu untuk menyampaikan kepada Duan Tianlang untuk saya. Hari ini, itu adalah terakhir kali saya mengirim Meng Ling ke hotel ini. Saya tidak akan datang mulai besok. Non Qingling. Kamu lihat hal semacam ini. Bisakah saya merepotkanmu untuk berbicara langsung dengan manajer umum? Saya hanya pekerja paruh waktu. Tidak pantas menjadi sandwich di tengah. Benar. Maaf merepotkanmu. Manajer umum Wu Hua tidak sehat. Non Qingling bilang hari ini adalah terakhir kali dia mengirim bunga. Tidak akan mengirim lagi. Mengapa? Orang lain baru saja pergi. Mengapa kamu di sini? Saya tidak ingin mendengar laporan dari orang ketiga di masa depan. Jelaskan. Qingling apa yang dia katakan? Apa kamu melakukan sesuatu yang salah padaku? Kenapa tidak berani menemuiku? Sudah kubilang semua yang perlu kukatakan pada Sekretaris Wu. Tidak perlu kita bertemu lagi. Sehari sebelumnya, kita minum bersama untuk merayakan. Besoknya kamu langsung berbalik arah. Menolak bekerja sama dengan pabrik kimia. Menolak menjadi konsultan. Mengakhiri kontrak pasokan bunga secara sepihak. Sekarang aku minta kamu memberikan penjelasan yang masuk akal. Aku hanya tidak ingin bekerja sama. Tidak ingin bekerja sama. Kontrak sudah jelas hitam di atas putih. Bisakah kamu begitu saja menolaknya? Kamu pikir ini rumah mainan anak-anak? Apakah orang kaya seperti kamu tidak punya perasaan untuk mengisi kantongmu? Tidak peduli apa yang orang lain kehilangan. Apa yang hilang? Aku ingin menjauh darimu dan Shanshan. Kembali ke kehidupan yang damai. Karena Shanshan. Maaf. Aku seharusnya tidak berteriak padamu tadi. Dia mengganggumu lagi kan? Kamu punya karir yang ingin kamu pertahankan. Aku juga punya sesuatu yang ingin aku lindungi. Biarkan aku pergi. MU Qingling. Kamu mau muka? Aku. Ini bukan salahnya Hai. Bukan salahnya. Jangan tarik aku, lepaskan aku Ahai. Apa yang kamu lakukan? MU Qingling jelaskan dengan jelas padaku. Ahai. Kamu masih tidak tahu malu. Ahai, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu dia hamil. Kamu benar. Aku tidak tahu bayi siapa yang ada di rahimnya. Ahai. Kamu tidak merasa malu itu urusanmu. Kalau begitu cari tempat lain dan berhenti membuat keributan di depan rumahku. Ahai, apa yang kamu bicarakan? Selirnya sudah menemukan rumahnya. Kenapa kamu bicara begitu buruk? Aku bicara buruk. Aku melihat dengan mataku sendiri, kalian selalu bersama. Aku yang memukulnya tapi kamu yang merasa bersalah. Jujurlah padaku. Bayi dalam kandunganku ini bukan milikku kan? Berhenti berpura-pura menyedihkan. Katakan padaku. Anak siapa ini? Aku masih dia. Ahai, kamu keterlaluan. Ahai. Tidak akan menyulitkannya.
Nenek Su. Nenek Su, kebetulan sekali. Kamu di sini sendirian. Siapa kamu? Aku Tianlang Duan Tianlang. Kamu tidak mengenalku. Nenek Su. Nenek Su, apa yang kamu bawa? Jangan sentuh. Tidak ada yang boleh menyentuh resep Changyu. Baiklah, baiklah, aku tidak akan menyentuhnya. Wanita jahat. Wanita jahat. Wanita jahat. Apakah wanita jahat yang Nenek Su sebut itu Tante Sunan? Nenek Su, tasmu. Lihat apa yang aku lakukan. Nenek Su, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Nenek Su. Kamu benar-benar tidak mengenal Tante Sunan. Kendarai mobilmu. Qingling, kenapa kamu tidak masuk? Ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis? Siapa yang mengganggumu? Tianlang, terima kasih sudah mengantarku pulang. Pulang dulu. Qingling, aku ingin bicara denganmu. Kamu mengabaikan kata-kataku, Nenek. Aku ada sesuatu untuk dibicarakan dengan Qingling. Aku juga bisa bicara dengannya di hadapanmu. Nenek, aku hanya akan bicara beberapa kata dengannya. Selamatkan dirimu dari keterikatan di masa depan. Hanya 5 menit. 5 menit. Cepatlah. Kamu baik-baik saja. Apakah dia menyulitkanmu? Itu antara kita. Aku khawatir tentangmu. Kekhawatiranmu memberatkanku. Maaf, aku tidak memikirkan ini. Aku mengaku bahwa aku naksir padamu, tapi itu saja. Pasti ada perasaan baik antara teman, kan? Tapi menjadi temanmu membuatku merasa tertekan. Lebih baik kita menjaga jarak. Apa kamu sudah selesai? Qingling. Kalau kamu hanya tidak ingin berurusan dengan aku. Ya. Aku bisa janji padamu, dengan Nenek Su. Aku tidak ikut dalam kerjasama apapun. Membuat parfum adalah mimpimu dan Nenek Su. Aku tidak tahu kenapa. Tapi aku harap kamu tidak menyerah pada mimpi ini. Pikirkan lagi. Qingling hamil. Tidak bisa distimulasi. Aku tidak bisa mengenalinya sekarang. Mari kita tunggu sampai dia punya bayi. Aku harus bertahan sampai saat itu. Aku harus bertahan sampai saat itu.
Changyu, apa yang aku lakukan padamu? Tianlang, Xiunan apa? Ayah menyuruhmu turun untuk makan pencuci mulut. aku akan turun sekarang. Apakah masalah pasokan bunga Tianlang sudah selesai? Nenek Su mengusulkan untuk menghentikan kerjasama karena kamu. Benarkah? Sungguh. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Tapi Tante Sunan, aku harap kamu tidak ikut campur dalam urusan grup di masa depan. Ayah menunggumu. Nenek. Lily. Bagaimana kabar Nenek Su sekarang? Apakah kamu punya pesanan dari toko bunga? Tidak. Bagaimana kalau aku tanya klien sebelumnya lagi? Lihat apakah ada yang membutuhkan mengling. Itu bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan beberapa buket bunga. Tapi jika terus seperti ini tidak hanya, itu masalah menimbun bunga. Bahkan arus kas kita akan bermasalah, ya? Nenek kamu istirahat saja, biar aku yang mengurus. Pelan-pelan biar aku tuangkan air. Kamu ngapain? Maksudku bilang, aku harap kamu bisa terus bekerja sama dengan Jin. Ini bukan urusanmu untuk membicarakannya. Buh. Sebelum kamu tahu hubunganku dengan keluarga Duan, bukankah kerjasamamu dengan mereka berjalan baik? Aku juga dengar, kamu sudah keliling membuat parfum. Tidak pernah karena aku berhenti bekerja sama dengan mereka. Itu tidak sepadan. Apa tidak sepadan? Bukankah semua ini karena kamu? Bisnis kita adalah urusan kita. Aku harap perselisihan antara kita jangan mempengaruhi kerjasama antara kalian. Apa maksudnya? Bukankah kamu hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendekati Sin-Sin? Meskipun itu untuk Sin-Sin. Jika kamu tidak ingin aku melihat, aku juga tidak bisa melihatnya. Ya, aku tidak ingin berbicara denganmu. Kamu pergi. Bu, mari kita terus bekerja sama. Kamu pergi. Kami tidak menyebutmu di sini. Ayo pergi, ayo pergi. Bu, ayo pergi, Bu. Nek, ambilkan aku ember. Ember. Ayo. Ini berjalan dengan sangat baik. Nenek, aku baru saja melihat Ibu Duan Tianlang datang. Tidak. Kamu kenal ibunya. Berapa kali kamu bertemu? Apa yang kalian bicarakan? Apa yang bisa kita bicarakan dengan wanita bangsawan seperti itu? Oke, ayo pergi. Ding Hai, si bajingan itu. Berani-beraninya dia mencurigai anak itu bukan miliknya. Kecilkan suaramu biar orang lain tidak dengar. Di mana pria itu? Aku akan cari dia untuk menyelesaikan masalah. Apa yang kamu lakukan? Lupakan saja, aku tidak ingin berdebat dengannya. Kata dokter. Sebentar lagi. Bayi bisa mendengar suara dari luar. Aku tidak ingin semua yang dia dengar adalah pertengkaran. Tapi masalah ini belum jelas. Apakah kamu masih ingin menikah lagi? Bahkan setelah menikah lagi, kalian berdua akan lebih sering bertengkar. Selain itu, ada ibu mertuamu yang menyebalkan itu. Kamu pikir kamu bisa menahannya? Bisakah kamu tenang? Nenek. Kenapa kamu berdiri di sini? Nenek.
Nenek-nenek. Apakah Ding Hai di rumah? Suruh cucumu yang baik itu membuatnya kesal. Apa yang kamu lakukan? Ini rumahku. Apa yang kamu lakukan? Apakah ini dari Ding Hai? Ya, ikut aku ke pusat kedokteran forensik untuk tes paternitas janin. Segera hubungi Ding Hai. Berikan. Zheng Hua. Bagaimana aku merasa bahwa Sui King sepertinya tidak nafsu makan belakangan ini. Dia belum makan dengan baik beberapa hari ini. Apakah dia tidak nyaman? Dia sindrom anak perempuan tua. Cukup menikah saja. Aku akan ke Singapura minggu depan. Pergi ke perusahaan Yulang untuk inspeksi lapangan. Sui King, kamu ikut aku. Kenapa aku harus pergi kencan buta? Pergi dan lihat. Aku tidak ingin bertengkar denganmu hari ini. Baiklah. Jika anaknya tidak mau, jangan dipaksa. Pernikahan tidak bisa dipaksakan. Bagaimanapun kebahagiaan mereka yang paling penting. Sui King, kamu terlalu tegas. Jam kerja yang panjang. Tidak bisa dihindari bahwa gaya di bidang bisnis terbawa ke kehidupan keluarga. Jika ini terus berlanjut, pria mana yang bisa tahan denganmu? Ayah tidak ingin melihatmu seperti ibumu. Apa kamu sudah selesai soal mengutuk saya? Saya telah membuat keputusan. Atur barang-barang di toko. Luangkan waktu untuk saya minggu depan. Oke, saya putuskan. Pindah. Saya akan pindah sekarang. Tolong anggap saja saya sudah menikah. Ada apa? Saya akan pergi melihat. Bagaimana dengan Sui King? Tidak nyaman sekali. Saya akan tunjukkan padamu. Kalau kamu benar-benar peduli padaku, cukup bujuk orang tua itu agar tidak menyiksaku terus. Oke. Berhenti mendorong anak-anak. Katamu Tianlang dan Sui King tidak mau menikah sekarang. Apakah karena saya? Sui King sudah tertarik pada pernikahan. Saya tidak punya kepercayaan pada pria lagi. Semua ini adalah generasi kita sebelumnya. Pengaruh pada mereka. Dengan cara ini, kita berhutang pada anak-anak kita. Kamu terlalu banyak berpikir. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah membiarkan anak-anak bahagia. Bagaimana dengan Tianlang? Liburan langka saya ajak dia main golf. Dia pergi pagi-pagi. Oke, mari kita kembali. Nenek, maafkan saya kali ini. Saya juga sempat pusing. Saya tidak akan melakukan lagi. Kenapa kamu di sini sekarang? Saya juga butuh waktu. Tenang dan pikirkan. Apakah Kingling tidak membuatmu mempercayaiku seperti itu? Pasangan ini ingin tumbuh tua bersama. Bergantung pada dua kata kepercayaan. Apakah kamu tahu? Saya akan mengingat ajaran nenek. Jangan hanya bicara. Saya ingin melihat tindakanmu. Saya bertanya padamu, ibumu tidak keberatan dengan pernikahan kembali dengan Kingling kan? Karena itu, cepat ke kantor catatan sipil untuk menyelesaikan semuanya. Saya katakan padamu, di masa depan kamu akan membuat Kingling merasa tersakiti lagi. Aku tidak bisa memaafkanmu. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Ambil sendiri. Nenek.
Kamu benar-benar. Kenapa kamu tidak menamparku 2 kali? Aku beritahu kamu. Ini penghinaanmu kepada Qingling, kamu tahu. Aku tidak peduli padamu demi anak. Tapi itu tidak berarti semuanya selesai. Aku lihat performamu di masa depan. Ahai, Ibuku belum setuju untuk menikah lagi. Aku takut ibuku akan bertengkar dengan nenek lagi. Tidak menyangkal. kapan kamu bisa meyakinkan ibu? Tidak tahu. Jika ibu tidak setuju, apakah kamu tidak akan pernah menikahiku lagi? Menikah lagi, menikah lagi. Aku takut mendengar 2 kata itu akhir-akhir ini. Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan menikah. Ahai, dia baru saja pergi. Kamu tidak pulang. Dia menyesal. Ibu. Aku benar-benar punya pacar. Apa yang harus dilakukan? Anakku yang malang. Maaf untukmu. Tapi bagaimana dengan anak ini? Qingling sedang mengandung darah daging keluarga Ding kita. Tidak boleh. Terima saja kenyataan. Kamu akan menjadi ayah. Satu-satunya di dunia. Yang tidak bisa diputus adalah hubungan darah. Ini pasti produk yang buruk. Kenapa kamu membicarakanku lagi? Makan lebih banyak tidak ada energi. Kenapa kamu berdebat denganku? Sulit sekali mengatakan hal baik. Sue King, sekretarismu menelepon.